18. Ramli terus memikirkan bagaimana caranya agar ia dan Manohara putus tanpa menyakiti hati Manohara. Namun sepertinya mustahil karena Manohara teramat mencintai Ramli. Begitupun dengan Ramli, ia sudah mencintai Manohara. Ia nyaman berada di samping Manohara. Di saat Ramli berada di samping Manohara, Ramli seperti merasakan sedang berada di rumah yang tepat. Sial banget gue, kenapa juga gue harus jatuh cinta beneran sama Manohara? Coba kalau gue enggak jatuh cinta ke Manohara, pasti gue bakal gampang nyakitin dia, batin Ramli. Gue enggak bisa nyakitin dia, gue enggak bisa lihat orang yang gue cintai sakit hati, sedih karena gue, batin Ramli lagi. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, Ramli terlihat menyendiri di dalam kelas, padahal biasanya ia mengobrol dengan Angga atau malah bermain basket. Manohara datang dan melihat Ramli, ia menghampiri Ramli. Manohara menghampiri meja Ramli. Selamat pagi Ram, kok murung? Biasanya ceria, jahil, nyebelin, ada apa? Cerita dong, ujar Manohara sambil menepuk pundak Ramli. Ramli tersenyum menghadap Manohara. Enggak apa-apa kok, nanti sore jalan yuk Mano, ajak Ramli. Kebetulan aku mau cari buku Ram, boleh deh nanti sekalian cari buku ya, jawab Manohara. Siap Mano, aku ke depan dulu ya cari angin, ujar Ramli dengan wajah datar dan meninggalkan Manohara di kelas. Manohara belum curiga kepada Ramli, ia masih berpikir bahwa Ramli baik-baik aja. Ia masih berpikir bahwa Ramli tidak menutupi apapun terhadap dirinya. Janita datang, ia langsung duduk di bangkunya dan bermain handphone. Diva kemudian datang, ia juga langsung menaruh tasnya di bangkunya, ia mengajak ngobrol Manohara. Diva mengeluarkan tiket konser, Mano, ayo ntar sore nonton konser bareng aku ada 2 tiket nih, mubazir kalau enggak dipakai, kan lumayan hehe. Ajak Diva. Aduh Div, sorry ya, tapi aku udah ada janjian sama Ramli buat beli buku nanti sore, ujar Manohara sedih karena menolak ajakan Diva. Tapi satu sisi ia sudah mempunyai janji duluan dengan Ramli. Pacaran mulu, ujar Diva sedikit kecewa. Jangan marah dong Div, besok deh kalau ada konser lagi, aku mau nemanin kamu, ujar Manohara membujuk Diva. Janji ya Mano, ucap Diva sambil mengulurkan jari kelingkingnya. Manohara juga mengulurkan janji kelingkingnya dan tersenyum. Iya janji Diva cantik, ujar Manohara. Asteris. Di lapangan, Ramli sedang berlatih basket bersama teman-temannya. Saat Angga mengoper bola basket ke arah Ramli, Ramli tidak menangkap bolanya, ia membiarkan bolanya direbut oleh lawan. Ia terlihat tidak berkonsentrasi dan tidak bersemangat. Angga menghampiri Ramli. Ah Ram, lo kenapa sih, main lo jelek banget hari ini, protes Angga kepada Ramli. Sorry enggak, gue enggak konsentrasi tadi, gue istirahat dulu aja ya, mungkin gue kecapean, ujar Ramli. Angga menghela nafas, ya udah lo istirahat dulu aja Ram, ujar Angga. Ramli benar-benar terlihat seperti orang yang mempunyai banyak pikiran. Sepanjang hari ia tidak bersemangat dan hanya berdiam diri. Ia bukan seperti Ramli yang teman-teman mengenalnya. Tumben banget Ramli enggak bikin ulah, biasanya dia berisik pas pelajaran, ucap Vela kepada Fahira sambil terus memperhatikan Ramli. Iya ya Vel, tumben banget tuh anak cuma diem aja, jawab Fahira. Mungkin lagi ada masalah kali ya, tapi kan biasanya dia yang bikin masalah dan dia yang seenaknya, ujar Vela sambil menulis pelajaran yang ditulis Bu Ai Roswati di papan tulis. Ya mungkin masalahnya bukan masalah kayak biasanya kali Vel, ujar Fahira. Bu Ai Roswati terus memperhatikan Vela dan Fahira yang terus berisik di dalam kelas. Vela, Fahira, kenapa berisik? Lagi ngegosipin siapa? Ujar Bu Ai Roswati. Vela dan Fahira kaget. Maaf Bu, ujar mereka berbarengan. Selesaikan cepat, ujar Bu Ai Roswati. Asteris. Pada saat jam pulang sekolah, Ramli telah menunggu Manohara di parkiran. Manohara menemui Ramli di parkiran. Ayo Ram, ujar Manohara.
Ramli menyalakan motornya tanpa menjawab ucapan Manohara. Sesampainya di toko buku, Manohara langsung memilih-milih buku yang akan ia beli. Ia meminta pendapat kepada Ramli. Manohara memperlihatkan dua buku yang ia sukai namun bingung akan membeli yang mana. "Ram, bagus yang mana?" ucap Manohara. "Dua-duanya bagus, beli aja dua-duanya," ucap Ramli singkat. Manohara yang melihat Ramli berbeda pun langsung menanyakan kepada Ramli. "Ram, kamu kenapa sih? Dari tadi kayaknya ngecangin aku mulu," ujar Manohara. "Enggak, aku biasa aja kok," ujar Ramli. "Kalau aku ada salah sama kamu bilang, jangan ngediemin aku gini, kan aku bingung harus kayak gimana," ucap Manohara sedikit kesal dengan Ramli. "Kamu enggak salah Mano, hatiku yang salah. Seharusnya aku enggak usah jatuh cinta sama kamu," batin Ramli. "Men, aku mau tanya sesuatu sama kamu," ujar Ramli. Manohara sedang memilih-milih buku lagi, ia hanya menyaut, "Gimana rasanya ditinggalin sama orang yang kamu cintai?" ujar Ramli. Manohara kaget mendengar pertanyaan Ramli. Manohara berpikir bahwa pertanyaan Ramli adalah pengalaman Ramli sendiri yang belum bisa move on dari Cheryl mantannya. "Kenapa nanya kayak gitu? Emang kamu ditinggalin siapa? Bukannya aku enggak ninggalin kamu," ujar Manohara merasa cemburu. "Loh kok jadi aku? Aku cuma nanya aja Mano, enggak ada maksud apa-apa," ujar Ramli menjelaskan maksud pertanyaannya. "Oh, aku kira kamu belum bisa move on dari mantan kamu," ujar Manohara sinis. "Apa sih Mano, kok jadi bahas mantan? Aku enggak pernah ya bahas masa lalu ke kamu. Kamu sendiri yang selalu bawa-bawa masa laluku," ujar Ramli sedikit kesal. Manohara merasa bersalah kepada Ramli karena selalu overthinking terhadapnya. "Maaf Ram, aku enggak bermaksud," ujar Manohara. "Iya enggak apa-apa, lupain aja," ujar Ramli. "Aku jawab pertanyaanmu yang tadi ya. Ya pasti sakit lah Ram, pasti bakal ngerasa kecoa. Ditinggalin sama orang yang kita cintai pas kita sayang-sayangnya itu susah. Walaupun kita udah mencoba untuk melupakan bahkan mengikhlaskan, tapi itu enggak semudah omongan doang. Enggak semudah yang dibayangkan," jawab Manohara. "Terus apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu berada di posisi ditinggalin orang yang kamu cintai pas lagi sayang-sayangnya?" ujar Ramli. "Aku bakal tanya sama orang itu, 'If you love me, why do you leave me?' ujar Manohara. "Ya simplenya gini, kalau kamu ninggalin aku bakal nanya sama kamu, 'Buat apa kamu deketin aku dulu? Buat apa kamu nembak aku? Buat apa kamu membuat cinta di antara kita berdua kalau pada akhirnya kamu ninggalin aku?' jawab Manohara. Ramli memeluk Manohara. "Aku enggak bakal ninggalin kamu Mano," ujar Ramli. Manohara membalas pelukan Ramli dan berkata, "Makasih Ram." Manohara membayar buku yang ia beli, lalu Ramli mengantarkan Manohara pulang. "Makasih ya Ram udah mau nemenin terus nganterin aku pulang," ujar Manohara. "Iya sama-sama, see you soon," ujar Ramli. Sesampainya di rumah, Ramli langsung berbaring di tempat tidurnya. Ia memikirkan ucapan Manohara. Ia tak sanggup untuk meninggalkan Manohara dan membuat Manohara sakit hati, namun di sisi lain, ia juga tidak mau reputasinya rusak karena bermain kotor saat pertandingan. Ia tak mau jika tim basketnya didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pertandingan basket di kemudian hari. Ramli sangat bingung. Ia bingung, jika dia memilih tim basketnya maka Manohara akan sakit hati dan kecewa kepada ia, namun jika ia memilih Manohara maka tim basketnya akan didiskualifikasi dan mungkin ia akan dikeluarkan dari sekolah. Bersambung 19. Keputusan tersulit Ramli saat ini adalah ketika ia lelah untuk bertahan dan pura-pura baik-baik saja di depan Manohara, namun terlalu sakit jika harus melepaskan Manohara. Paginya, saat berada di sekolahan, Ramli mengajak Manohara untuk berbicara berdua di lorong kelas. Ramli akan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak mencintai Manohara. Saat berada di lorong kelas, "Ada apa Ram? Tumben pagi-pagi ngajak ngobrol berdua?"
ujar Manohara tersenyum. Men, aku mau jujur sama kamu, ujar Ramli. Perasaan Manohara sudah tidak enak. Jujur tentang apa? Ujar Manohara. Tentang perasaanku ke kamu, ujar Ramli. Manohara terdiam, tak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Ramli akan mengatakan bahwa ia sudah tak mencintai Manohara. Ia ingin putus dengan Manohara, namun Ramli tak bisa mengatakannya, seolah-olah ia bisu untuk mengatakannya. Gue enggak mau sia-siain orang yang udah sayang dengan tulus ke gue. Gue enggak mau akhirnya gue menyesal karena udah ninggalin Manohara. Gue paham gimana rasanya ditinggalin. Gue enggak mau hidup dengan penyesalan, batin Ramli. Manohara bingung karena Ramli juga terdiam. Ram, katanya mau ngomongin sesuatu, ujar Manohara. Ramli berubah pikiran. Aku cuma mau ngomong, aku sayang banget sama kamu Mano. Aku enggak mau kamu hilang dari kehidupanku, ujar Ramli sambil meneteskan air mata. Manohara sangat merasa kebingungan, mengapa Ramli bisa sampai meneteskan air mata, padahal kata-kata itu bukan pertama kali Ramli ucapkan kepadanya. Manohara mengusap air mata Ramli. Udah Ram, jangan nangis, ujar Manohara. Apapun yang terjadi sama kamu, aku akan tetap ada di sampingmu. Aku akan nemenin kamu ngelewatin semua masalah yang ada Ram, ujar Manohara. Bahkan saat aku ninggalin kamu men. Saat kamu tahu bahwa kamu cuma aku mainin. Walaupun akhirnya aku memang jatuh cinta sama kamu, ucap Ramli dalam hati. Makasih Mano, ujar Ramli. Asteris. Manohara kembali ke kelas tapi tidak dengan Ramli. Ia pergi ke kantin, sepertinya Ramli butuh waktu untuk sendiri. Manohara duduk di bangkunya dan terdiam. Diva yang merasa Manohara tidak seperti biasanya langsung bertanya. Diva menepuk pundak Manohara. Mano, kenapa? Enggak biasanya abis ketemu Ramli terus diem aja, ujar Diva. Enggak apa-apa kok Div, ujar Manohara dengan tatapan kosong. Lagi ada masalah ya sama Ramli? Cerita sini Mano sama aku kan sahabatmu, ujar Diva. Enggak ada masalah sih Div, cuma aku ngerasa aneh aja sama Ramli, ujar Manohara. Aneh gimana men? Ujar Diva merasa kebingungan. Ya aneh aja, kayak dia tuh nutupin sesuatu tapi enggak bisa ngomong ke aku. Ya tapi itu aku cuma ngerasa aja sih, mungkin dugaanku salah, aku yang terlalu overthinking, ujar Manohara. Ya kamu berhak Mano nanyain ini ke Ramli tapi kalau emang enggak perlu ya udah enggak usah, mungkin Ramli lagi banyak pikiran, ayahnya kan juga baru ke Jepang, mungkin dia masih kepikiran ayahnya Mano, ujar Diva. Iya Div bener, jawab Manohara mencoba untuk berhusnuzon kepada Ramli. Asteris. Ramli sedang berada di kantin, ia duduk di bangku sendirian sambil meminum jus mangga kesukaannya. Angga yang melihat Ramli langsung menghampirinya. Angga tak biasa melihat Ramli menyendiri dengan wajah murung seperti ini. Angga menepuk pundak Ramli. Bro, ada apa? Sendirian aja, sapa Angga kepada Ramli. Ramli kaget. Lo, ngagetin aja lo enggak, gue enggak apa-apa. Cuma banyak pikiran aja, mana mau ujian kan sebentar lagi, ujar Ramli. Daripada lo banyak pikiran, mending main basket aja biar ngurangin beban pikiran lo Ram, ajak Angga. Ramli menolak ajakan Angga. Enggak, gue lagi capek banget, lo aja dulu sama Didit, ujar Ramli. Tumben banget lo nolak, ujar Angga. Ya udah bro, gue pergi dulu, ujar Angga. Yoi, jawab Ramli. Asteris. Hari ini Ramli juga tidak mengantarkan Manohara pulang. Ia langsung pulang ke rumah karena merasa butuh waktu sendiri. Sesampainya di rumah, Manohara mencoba telepon Ramli namun tak diangkat oleh Ramli, lalu Manohara menanyakan keberadaan Ramli ke adiknya, Nadia. Manohara mengirim pesan kepada Nadia. Assalamualaikum Nadia, Kak Ramli lagi ada di rumah enggak ya? Beberapa menit kemudian, Nadia menjawab pesan Manohara. Kak Ramli ada di rumah, cuma dia lagi tidur, kayaknya kecapean banget Kak.
Manohara yang membaca isi pesan dari Nadia merasa lega karena ia mengetahui bahwa Ramli baik-baik saja dan berada di rumah. Ia hanya tidur saja karena kecapean. "Oke Nat, makasih ya," jawab Manohara. "Sama-sama Kak Manohara," jawab Nadia dalam pesan. 1 jam kemudian Ramli terbangun. "Gila, gue tidur masih lengkap pakai seragam," batin Ramli. Ramli langsung mengganti pakaiannya dan segera ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah selesai cuci muka, ia membuka handphonenya. Ternyata ada 3 panggilan tak terjawab dari Manohara. Ia langsung mengirim pesan kepada Manohara. "Men, sorry banget ya, aku tadi ketiduran," isi pesan Ramli kepada Manohara. Beberapa menit kemudian Manohara membuka handphonenya dan membaca pesan dari Ramli. Manohara membalas pesan dari Ramli, "Iya Ram, nggak apa-apa kok, pasti kamu kecapean ya." Ramli membaca pesan dari Manohara, "Sebenarnya nggak capek Mano, cuma lagi kepikiran kamu. Aku nggak mau nyakitin kamu tapi aku nggak mau dicap sebagai pecundang karena nggak nepatin janji," batin Ramli. Ramli membalas pesan dari Manohara, "Hei ya Mano, maaf ya tadi juga nggak sempat nganterin kamu pulang." "Enggak apa-apa Ram, kamu juga enggak punya kewajiban kok untuk selalu nganterin aku pulang," balas Manohara. Ramli hanya membaca pesan dari Manohara. Ia tak mau Manohara terlalu berharap padanya, karena pada akhirnya ia akan meninggalkan Manohara. Sepanjang hari, Ramli hanya berdiam diri di dalam kamar. Nadia mengetuk pintu kamar Ramli. "Kak makan dulu, udah Nadia beliin ayam geprek loh," ujar Nadia. "Buka aja, pintunya nggak dikunci kok," jawab Ramli dari dalam kamar. Nadia masuk ke dalam kamar Ramli. Nadia duduk di tempat tidur Ramli. "Ayo Kak makan dulu, udah Nadia beliin ayam geprek loh," ujar Nadia. "Iya sebentar dulu Nat," ujar Ramli yang masih berbaring di tempat tidur. "Kenapa sih Kak? Kayaknya hari ini galau, emang ada apa?" ucap Nadia. "Di siapa yang galau? Sok tahu banget," ujar Ramli. "Bukan sok tahu Kak, emang kelihatan kalau lagi galau, tumben banget gitu di dalam kamar terus," ujar Nadia kepo. "Emang salah di dalam kamar terus?" tanya Ramli. Nadia meninggalkan kamar Ramli. "Ya enggak sih, ya udahlah males berdebat sama Kak Ramli, udah cepetan sana makan," ujar Nadia. Asteris. Pagi-paginya di sekolah Janita masih melihat Ramli dan Manohara bersama. Janita sudah tidak punya kesabaran lagi dengan Ramli. Ia merasa Ramli menyepelekan janjinya dengan Darel. Pada saat jam pulang sekolah, Janita menemui Manohara. "Mano, sini lo cepat," teriak Janita dari arah lorong. Manohara menuju lorong. "Ada apa Janita?" ujar Manohara. Janita memperlihatkan video perbincangan Ramli dengan Darel pada saat selesai pertandingan basket. Janita saat itu sengaja merekamnya secara diam-diam. Bagaimanakah reaksi Manohara? Apakah ia akan kecewa kepada Ramli? Apakah Manohara akan tetap bersama dengan Ramli atau tidak? Bersambung 20. Manohara kaget melihat video yang diperlihatkan oleh Janita. Manohara tak bisa berkata apa-apa lagi. "Sini balikin handphone gue," ujar Janita. Manohara menangis dan mengembalikan handphonenya kepada Janita. Manohara lari ke kamar mandi dan menangis di dalamnya, sedangkan Janita pergi ke kelas. Sesampainya di kelas Janita tertawa keras, tertawa puas. Vela dan Fahira yang melihat Janita tertawa puas sendirian pun kebingungan. Vela bertanya kepada Janita, "Janita lo kenapa sih ketawa-ketawa, enggak jelas sebabnya apa?" "Si cewek cupu Vel, hahaha," ujar Janita masih puas tertawa. Diva yang mendengar ucapan Janita langsung mengirim pesan kepada Manohara. "Mano, di mana?" isi pesan Diva kepada Janita. Pesan Diva tidak dibalas oleh Manohara. "Kenapa kamu nembak aku? Kenapa kamu harus bilang kalau kamu sayang aku? Kenapa kamu harus bilang kalau kamu enggak mau kehilangan aku? Bukannya aku cuma bonekamu yang seenaknya kamu mainin gitu aja,"
ujar Manohara dalam kamar mandi. Sementara itu di dalam kelas, kok enggak dibales-bales sih? Mau ditelepon tapi pulsa enggak cukup. Ah, batin Diva sambil menunggu balasan pesan dari Manohara. Si Manohara emang kenapa Janita? Ujar Vela. Lo belum tahu ya Vel, Fah. Ujar Janita. Fahira pindah posisi yang tadinya di dekat Vela, berpindah di dekat Fahira. Emangnya apa Janita? Tanya Fahira. Sini-sini gue kasih tahu, ujar Janita. Jadi sebenarnya itu Ramli enggak serius jatuh cinta sama Manohara. Ramli itu cuma permainin Manohara buat tujuan tertentu. Jadi selama ini Manohara cuma dimainin sama Ramli intinya, ujar Janita puas. Ih masa sih? Bukannya Ramli itu setiap hari nganterin Manohara pulang, suka kasih hadiah juga ke Manohara, ujar Fahira tidak percaya dengan omongan Janita. Ya beneran dong, masa gue bohong ke kalian? Ya Ramli ngelakuin itu semua biar Manohara tambah cinta sama dia. Terus pas Ramli putusin Manohara, Manohara bakal sakit hati gitu, ujar Janita. Udah gue duga sih, ya kali cowok keren kayak Ramli mau sama cewek secupu Manohara ya walaupun sekarang udah cantik tapi tetap aja enggak level ya kan, ujar Vela. Asteris. Diva semakin khawatir dengan Manohara yang tak kunjung datang ke kelas. Ia memutuskan untuk mencari Manohara. Ia pergi ke kantin namun tidak ada, lalu ia pergi ke lorong kelas, namun tidak ada juga. Setelah itu ia mencari ke kamar mandi, ia menemukan Manohara. Diva menghampiri Manohara dengan panik. Mano, kamu kenapa? Sakit, ujar Diva khawatir. Men, kok nangis sih? Kenapa? Jangan bikin aku khawatir dong, ujar Diva lagi. Namun Manohara tak mengatakan yang sebenarnya dengan Diva, ia tak mau Diva khawatir dengannya. Aku tadi cuma sakit perut aja Div, lagi datang bulan, ujar Manohara sambil memegangi perutnya. Mau aku ambilin minyak kayu putih? Ujar Diva. Boleh Div, ujar Manohara. Diva langsung pergi ke UKS untuk mengambil minyak kayu putih. Setelah itu ia langsung bergegas menuju kamar mandi dan memberikannya kepada Manohara. Nih Mano, diolesin ke perut ya biar rasa sakitnya reda, ujar Diva khawatir. Manohara mengoleskan minyak kayu putih ke perutnya. Makasih ya Div, ujar Manohara. Mau minum teh hangat men? Ujar Diva. Enggak usah Div, jawab Manohara. Biar perutnya mendingan Mano, mau ya? Ujar Diva. Manohara berdiri di samping Diva. Aku pengen pulang dulu aja Div, pengen istirahat, bisa anterin aku ke ruang BK buat minta surat? Ujar Manohara. Mau pulang pakai apa men? Kan masih sakit perutnya, ujar Diva. Manohara terlihat sangat lemas, mungkin ia masih tidak menyangka. Apa aku bilangin Ramli aja, biar dianterin sama Ramli, pasti dia mau Mano, ujar Diva sambil membantu Manohara berjalan ke ruang BK. Enggak usah Div, jawab Manohara. Enggak apa-apa Mano, aku panggilin dulu ya Ramlinya, ucap Diva sambil mengambil handphonenya. Enggak Div, aku bisa sendiri, ujar Manohara. Ya udah deh Mano kalau gitu, ujar Diva. Setelah mendapat surat izin dari guru BK, Manohara langsung berpamitan dengan Diva. Dah ya Div, aku pulang dulu, ujar Manohara. Kamu enggak apa-apa Mano naik angkot sendirian? Tanya Diva khawatir. Enggak apa-apa kok, aku udah agak mendingan, ujar Manohara. Tapi Mano, belum selesai Diva berkata, Manohara sudah naik ke dalam angkot yang ia tumpangi. Hati-hati Mano, teriak Diva. Diva merasa ada yang aneh dari Manohara, dia tidak seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Manohara langsung menuju ke kamar, ia membanting tasnya ke lantai dan menangis. Kenapa sih aku bodoh banget, mana mungkin cowok sekeren Ramli, cowok seganteng Ramli bisa cinta tulus sama aku ini cuma dipermainin sama dia, teriak Manohara sambil menangis. Manohara terus menangis hingga akhirnya pukul 15 Diva datang ke rumah Manohara. Tok tok tok,
Kebetulan Sela Arema sedang berada di luar kota, jadi tidak ada yang membukakan pintu selain Manuhara. Namun saat ini Manuhara malas untuk membukakan pintu dan bertemu dengan orang lain. Setelah menunggu 7 menit di luar, akhirnya Manuhara membukakan pintu Diva. "Men, kamu enggak apa-apa kan?" ujar Diva langsung memeluk Manuhara. "Enggak apa-apa Div, kok kesini ngapain?" ujar Manuhara. "Ya khawatir aja sama kamu, enggak biasanya kamu kayak gini Mano, pasti ada yang kamu sembunyiin ya dari aku. Cerita aja Mano sama aku," ujar Diva. "Ayo masuk ke kamarku Div," ajak Manuhara. Setelah memasuki kamar Manuhara, mereka berdua duduk di tempat tidur Manuhara. "Kok mata kamu sembab men? Abis nangis ya? Kenapa?" tanya Diva. "Aku pengen minta putus Div sama Ramli," ujar Manuhara. "Hah? Kenapa? Bukannya kalian baik-baik aja ya? Kok tiba-tiba sih men? Tadi Ramli nanya ke aku, kamu kemana gitu, terus aku jawab kalau kamu sakit. Oh iya, dia juga pesan kalau nggak bisa hubungi kamu dulu karena ada keperluan sama Angga tentang tim basketnya," ujar Diva menyampaikan amanat dari Ramli. "Udahlah Div, aku udah nggak peduli lagi sama Ramli," jawab Manuhara. "Kenapa sih men? Sini cerita," ujar Diva. "Tadi aku dikasih lihat video Janita tentang Ramli," ujar Manuhara. "Jangan sepotong-potong dong Mano ngasih taunya, langsung gitu loh," ujar Diva. "Jadi isi video itu percakapan antara Darel sama Ramli, isinya intinya Ramli itu macarin aku cuma biar tim basketnya menang," ujar Manuhara sambil menangis. "Hah, masa sih men? Sejahat itu Ramli?" ujar Diva. "Iya Div, bodohnya aku Div. Harusnya aku sadar dari awal kalau Ramli enggak mungkin bisa suka sama aku," ujar Manuhara terisak. "Udah Mano, jangan nangis lagi, kamu harusnya minta penjelasan dulu ke Ramli Mano. Kamu enggak bisa percayai Janita sepenuhnya. Masa kamu lebih percaya sama Janita dibanding pacarmu sendiri? Bukannya suatu hubungan butuh kepercayaan ya? Coba deh diomongin dulu sama Ramli soal masalah ini, jangan emosi dulu. Keputusan yang diambil saat emosi itu keputusan yang salah Mano," ujar Diva menenangkan Manuhara. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisah cinta Manuhara dan Ramli? Bersambung 21. Diva yang berusaha memberikan nasihat ke Manuhara soal hubungan Manuhara dengan Ramli juga merasa bingung. "Tapi Div, enggak ada lagi yang perlu dijelasin sama Ramli. Semuanya udah jelas Div, di video itu jelas-jelas Ramli ngomong kayak gitu," ujar Manuhara sambil menangis. "Iya Mano, aku juga udah tahu, tadi udah lihat videonya, aku juga nggak ngangka Ramli bakalan kayak gitu. Sebandel-bandelnya Ramli, setauku dia nggak suka mainin hati cewek Mano, makanya aku kaget banget," ujar Diva. "Tapi gimana Div? Emang udah nggak bisa dipertahanin lagi? Tapi aku masih cinta banget sama Ramli," ujar Manuhara. "Kamu nggak bisa Mano pertahanin cowok kayak gitu. Kamu itu bukan boneka yang seenaknya dimainin, inget itu," ujar Diva. Manuhara terus menangis di hadapan Diva. Diva memberikan tisu kepada Manuhara. "Kamu terlalu baik Mano buat Ramli. Kamu punya hati yang baik, punya rasa percaya terlalu banyak ke Ramli, bahkan kamu mencintai terlalu banyak. Hal ini yang bikin kamu sakit banget Mano," ujar Diva. Manuhara hanya terdiam, ia tak mampu untuk berucap satu kata pun. "Besok, kamu temui Ramli, kamu bicarain tentang video itu Mano, tapi inget ya, jangan pakai emosi. Keputusan semua ada di tangan kamu, mau lanjut atau putus itu terserah kamu karena yang ngejalanin ke depannya kan kamu. Kalau saran aku cowok kayak gitu udah nggak pantas dipertahanin," ujar Diva menenangkan Manuhara. "Iya Div, nanti malam aku hubungi Ramli buat minta ketemuan besok pagi. Aku bakal putusin dia Div. Buat apa juga aku ngejalanin hubungan kalau yang cinta cuma aku, kalau yang berjuang cuma aku, kalau yang pertahanin cuma aku. Enggak guna Div," ujar Manuhara. Manuhara menangis. "Enggak apa-apa Mano, luapin aja semua air matamu,
Kalau mulut udah enggak bisa berkata maka air matamu yang bakal berbicara. Setidaknya menangis bikin rasa sakit hatimu berkurang Mano walaupun cuma sedikit, ujar Diva. Manohara memeluk Diva. Makasih ya Div, kamu udah selalu ada buat aku, ujar Manohara. Diva membalas pelukan Manohara. Iya Mano sama-sama, jangan takut buat putusin Ramli, jangan takut sendiri Mano. Kadang, lebih baik sendirian. Karena enggak ada seorang pun yang akan menyakitimu dan mengkhianatimu, ujar Diva. Di sisi lain, Janita, Vela dan Fahira sedang berkumpul di rumah Vela. Vela sedang memasang kuku palsunya. Gila, lo kok bisa pintar banget sih Janita. Ngerencanain itu semua dengan matang, ujar Vela. Janita yang sedang memakai maskara berkata, ya jelaslah, siapa dulu, Janita gitu. Pasti si cewek cupu itu lagi nangis-nangis di dalam kamarnya. Hahaha, Janita tertawa. Ih tapi lo itu jahat Janita, enggak boleh tahu kayak gitu, kasihan Manohara, ujar Fahira. Apa sih lo Fah, sana bareng aja sama Manohara kalau lebih belain dia, jelas-jelas karena dia ranking gue jadi kacau, uang jajan gue sempat di stop selama beberapa hari sama nyokap gue, ujar Janita emosi. Ya bukan gitu Janita, cuma kasihan aja, ujar Fahira. Enggak usah gampang kasihan sayang sama orang, belum tentu orang itu respect juga sama lo, ujar Vela dengan suara lembut. Nah tuh, dengerin kata Vela Fah, ujar Janita. Gue enggak sabar lihat Manohara sama Ramli pas di sekolah, sayangnya besok libur, ucap Vela. Sinetron gue bagus kan, lo aja sampai penasaran, ujar Janita. Emang lo keren banget Janita, ujar Vela memuji Janita. Asteris. Malam harinya, Ramli menghubungi Manohara. Ramli menelepon Manohara, namun tidak diangkat oleh Manohara. Ramli menelepon Manohara sampai 4 kali tapi tetap juga tidak diangkat. Ramli ingin menemui Manohara tapi di luar sedang hujan deras, jadi ia tidak bisa pergi ke rumah Manohara. Ramli memutuskan untuk mengirim pesan kepada Manohara. Men, kangen nih, pengen ketemu tapi hujan, isi pesan Ramli kepada Manohara. Manohara yang membaca pesan dari Ramli merasa bahwa Ramli bermuka dua, ia pura-pura cinta, pura-pura kangen, pura-pura peduli kepadanya namun hanya di luar saja, di dalamnya ia hanyalah sebuah boneka yang sangat bodoh. Manohara membalas pesan Ramli. Besok ketemu di taman jam 9 pagi, jangan telat. Oke siap, enggak sabar ketemu kamu, balas Ramli. Pesan Ramli hanya dibaca oleh Manohara, ia tidak membalas pesan dari Ramli. Men, video call yuk, pengen lihat mukamu nih, isi pesan Ramli kepada Manohara. Manohara membalas, sorry enggak bisa, di sini rame. Ada siapa aja emang men? Jawab Ramli. Lagi-lagi pesan Ramli tidak dibalas oleh Manohara, bahkan dibaca saja tidak. Ramli merasa aneh karena Manohara cuek dan mengabaikan ajakannya, padahal Manohara selalu merasa senang jika diajak video call-an hingga larut malam. Kok tumben sih dia cuek, ujar Ramli. Dia siapa hayo, ujar Nadia meledek Ramli. Ternyata Nadia sudah berada di kamar Ramli sejak tadi. Ia sedang mencari bajunya yang ada di lemari Ramli. Ngagetin aja sih, sejak kapan ada di sini, kok enggak permisi waktu masuk? Ujar Ramli kaget. Yudah sih kayak sama siapa aja, orang adiknya sendiri juga, ujar Nadia. Ya sama aja tetap harus sopan, ujar Ramli. Tadi siapa kaki yang cuek? Tanya Nadia kepada Ramli. Manohara. Dia tumben banget balas pesannya singkat-singkat doang terus juga diajak video call enggak mau padahal biasanya antusias banget, cerita Ramli kepada Nadia. Mungkin Kak Manohara lagi ngambek kali, jangan-jangan Kak Ramli deketin cewek lain ya? Ujar Nadia. Enggak dek, sumpah, gue enggak ngapa-ngapain, terakhir juga baik-baik aja, ujar Ramli. Emang sih Kak, cewek itu rumit, susah ditebak. Selamat mengerjakan tebak-tebakan, ujar Nadia meledek dan langsung keluar dari kamar Ramli.
Awas lo ya, teriak Ramli kepada Nadia. Paginya, Ramli bergegas untuk pergi ke taman. Ia sudah tak sabar akan bertemu dengan Manohara, sang kekasihnya. Sesampainya di taman, ternyata Manohara sudah sampai. Ia duduk di kursi dekat pohon yang berada di samping taman tersebut. "Men, maaf ya kalau nunggunya lama. Tadi isi bensin dulu," ucap Ramli kepada Manohara. "Iya," ujar Manohara cuek. "Loh Mano, kok matamu sembab? Kamu kenapa? Kamu sakit ya?" ujar Ramli khawatir sambil memegang wajah Manohara. Manohara menyingkirkan tangan Ramli dari wajahnya. "Udah deh Ram. Enggak usah pura-pura enggak tahu, enggak usah tanya kenapa. Harusnya yang tanya kenapa itu aku, kenapa kamu ngelakuin semua ini ke aku? Aku salah apa Ram ke kamu? Salah apa?" teriak Manohara di hadapan Ramli dengan berderai air mata. Ramli kebingungan melihat Manohara menangis dan mengatakan hal tersebut. "Kenapa men? Kamu enggak salah apa-apa, tolong jelasin ke aku Mano ada apa?" ujar Ramli sambil memegang tangan Manohara. Manohara menyingkirkan tangan Ramli dari tangannya. "Maksud kamu apa Ram? Maksud kamu apa mempermainkan aku kayak gini? Aku udah tahu apa perjanjian kamu sama Darel Ram. Aku enggak ngangkaya sama kamu. Sejahat itu kamu ke aku ngasih hatiku penuh ke kamu, tapi ini balasannya Ram." "Tega!" teriak Manohara. Ramli merasa bingung karena Manohara telah mengetahui rahasianya selama ini. Ramli mau memeluk Manohara. "Men, aku bisa jelasin semua. Itu enggak seperti yang kamu tahu Mano," ujar Ramli. Manohara mendorong badan Ramli. "Enggak perlu ada yang dijelasin. Semuanya udah jelas. Kita putus," ujar Manohara lalu ia berlari meninggalkan Ramli sendirian di taman. "Mano tapi gue cinta beneran sama lo," teriak Ramli. Bersambung 22. Ramli pulang ke rumah. Ia pulang membawa amarah yang menggebu. Ramli mendobrak pintu dengan keras sehingga membuat Nadia kaget dan keluar dari dalam kamar. "Kak, kenapa sih?" ujar Nadia. "Gue putus sama Manohara," ujar Ramli dengan tatapan kosong. "Hah? Kok bisa? Bukannya terakhir baik-baik aja ya?" ujar Nadia heran. "Ya emang salah gue sih, gue dari awal jalin hubungan udah bohong sama dia. Gue enggak jujur. Awalnya gue macarin dia cuma karena perjanjian tapi sekarang gue enggak bisa bohongin hati gue. Gue udah beneran sayang sama dia," ujar Ramli. "Bohong apa? Perjanjian apa?" tanya Nadia. "Perjanjian." Belum selesai Ramli berkata, ia langsung terdiam. "Perjanjian apa ih?" tanya Nadia penasaran. "Kalau gue kasih tahu entar dia berantem lagi sama Darel. Gue nggak mau Nadia putus sama Darel. Entar dia sedih banget pasti," batin Ramli. "Enggak apa-apa kok, intinya gue dari awal udah bohong sama dia," ujar Ramli. "Dalam hubungan itu harus ada kejujuran Kak, karena kejujuran adalah fondasi dari hubungan, entah itu pertemanan atau pacaran," ujar Nadia. "Iya, gue nyesel, ya udah deh gue tidur aja," ujar Ramli. Ramli menuju ke kamarnya dan tidur dengan nyenyak. Hari menjelang malam, Manohara masih saja merasa sedih. Ia merasa sangat bodoh pada saat ini. Manohara memutar lagu dari BTS yang berjudul Life Goes On. Like an arrow in the blue sky. Toharu Deonaragaji. On my pillow, on my table. Yeah, life goes on like this again. Lirik lagu yang meresap dalam hati Manohara. Ia sangat menikmati alunan nada lagu tersebut. Sampai pada akhirnya Manohara bisa sedikit lega dan tersenyum. Ia merasa lebih baik dari sebelumnya. Karena Manohara terlalu menikmati lirik lagu tersebut. Ia sampai ketiduran. Keesokan harinya, Manohara terbangun. Ia melihat jam. Ternyata masih jam 5:05. Manohara segera mengambil air wudhu dan melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Manohara bergegas ke kamar mandi untuk bab dan mandi. Setelah memakai seragam, ternyata Manohara mengubah penampilannya lagi.
ia kembali menggunakan kacamata dan tidak memoles wajahnya dengan riasan sedikitpun. Ia merasa lebih nyaman seperti itu, ia tidak mau menjadi orang lain hanya karena ingin dicintai. Ia akan belajar cara mencintai diri sendiri, karena membahagiakan diri sendiri adalah hal yang lebih penting daripada membuat orang lain bahagia tapi kita tersakiti. Sesampainya di sekolah, Manohara langsung menghampiri Diva yang sudah ada di bangkunya. Manohara menghampiri Diva. "Pagi Div," ujar Manohara. Diva bingung melihat Manohara. "Loh men, kok berubah lagi?" ujar Diva. "Kenapa emangnya? Kamu nggak suka?" ujar Manohara. "Bukan gitu maksudku Mano," ujar Diva. "Ya aku lebih nyaman berpenampilan kayak gini Div. Aku nggak mau berusaha tampil beda untuk orang lain tapi cuma buat disakitin," ujar Manohara sedih. "Udah Mano, jangan sedih-sedih terus dong, semangat, hidupmu masih panjang, enggak usah mikirin yang enggak perlu dipikirin," ujar Diva memberi dukungan kepada Manohara. "BTW, aku udah mutusin Ramli kemarin Div, jadi dia udah bukan pacarku lagi," ujar Manohara. "Apa kata Ramli men? Apa alasan dia gituin kamu?" tanya Diva penasaran. "Aku enggak tahu Div, udahlah, apapun alasan dia, suatu hubungan enggak akan sehat kalau enggak saling jujur. Untuk apa juga aku bahagia menjalin hubungan sama dia kalau hanya kebohongan. Setidaknya aku tenang Div sekarang karena udah tahu apa yang sebenarnya," ujar Manohara. "Iya Mano, kadang walaupun sakit karena kejujuran saat kebohongan itu terungkap tapi setidaknya menenangkan," ujar Diva. "Suatu hubungan juga nggak bisa jalan kalau nggak ada rasa saling percaya, dan aku udah nggak percaya lagi sama Ramli," ujar Manohara. Janita, Vela dan Fahira berangkat barengan. Mereka memasuki kelas secara bersamaan. Janita melihat Manohara yang sedang berada di dalam kelas dan menghampirinya. Janita tersenyum sinis kepada Manohara. "Lo kok berubah jadi cupu lagi sih? Kenapa? Abis dicampakkan pujaan hati ya?" ujar Janita. Manohara dan Diva hanya terdiam. "Makanya ngaca dong, lo itu enggak pantas pacaran sama Ramli," timpal Vela. "Makanya jadi orang enggak usah sok kecantikan, kena karmakan lo dari gue," ujar Janita. Manohara berdiri menghadap Janita. "Kenapa sih Janita? Aku kan enggak pernah ganggu kamu, kenapa kamu terus-terusan ganggu aku?" ujar Manohara sedikit kesal. "Lo kok lo enggak terima sih, gue kan cuma nasehatin lo. Lagi pula siapa bilang lo enggak ganggu gue? Sejak ada lo di kelas ini hidup gue jadi enggak tentram," ujar Janita. "Cuma gara-gara aku ngalahin peringkat kamu semena-mena sama aku," ujar Manohara. "Udah Mano, enggak usah diladenin orang kayak dia, bikin capek hati doang," celetuk Diva. "Lo enggak usah ikut-ikutan deh makhluk astral," ujar Vela kepada Diva. "Lo yang astral, nenek sihir," ujar Manohara membela Diva. Udah Mano, enggak usah diladenin," ujar Diva menghentikan perdebatan antara Janita and the Gang dan Manohara. "Udah yuk gengs, kita ke kantin aja, enggak level kita deket-deket sama cewek cupu gini, entar gatal-gatal lagi badan kita," ujar Janita. "Dadah cewek cupu," ujar Vela, Janita dan Fahira secara bersamaan. "Kenapa sih mereka jahat banget Div? Omongannya itu lo bikin emosi," tanya Manohara kepada Diva. "Udah deh Mano, enggak usah dibahas, emang gitu mereka. Nih coba lihat MV terbaru BTS," Diva memperlihatkan MV terbaru BTS. "Jadi ingat kan Div?" ujar Manohara. "Ingat apa Mano emang?" tanya Diva. "Ya tentang konser waktu itu," ujar Manohara dengan sedih. Iya, maaf Mano, aku enggak tahu kalau kamu bakal ingat sama momen itu. Maaf ya," ujar Diva menyesal. "Iya enggak apa-apa kok Div, mungkin emang aku butuh waktu buat ngelupain semuanya," ujar Manohara. "Momen bahagia enggak harus dilupain Mano, bahkan orangnya enggak harus kamu lupain. Yang harus kamu lupain adalah rasa kamu ke Ramli Mano,"
kamu harus bisa ngendaliin rasa kamu ke Ramli, ujar Diva. Ya ngomong doang gampang Div, ujar Manohara. Lebih tepatnya kamu harus merelakan Ramli Mano, itu juga udah jadi keputusanmu kan, ujar Diva kepada Manohara sambil bermain handphone. Iya Div, aku mencoba untuk ikhlas sama semua yang udah terjadi walaupun itu sulit bagiku, ujar Manohara. Asteris, Ramli masuk ke kelas. Ramli langsung menghampiri Manohara untuk menjelaskan semuanya. Ramli berharap Manohara mau mendengarkannya dan menerima ucapan maafnya. Men, ujar Ramli. Manohara diam saja, Diva pun diam saja karena tidak mau ikut campur urusan Manohara dan Ramli. Mano, aku bisa jelasin semuanya. Jadi emang awalnya aku bikin perjanjian ini ke Darel, cuma lama-lama aku beneran sayang Mano ke kamu. Aku enggak bohong, tolong percaya aku kali ini Mano, jelas Ramli. Setelah kamu bohongin aku, setelah kamu hianati aku, terus kamu minta aku buat percaya lagi sama kamu. Pakai otak Ram kalau ngomong, ujar Manohara. Men tapi beneran kali ini, aku minta maaf buat kejadian kemarin, ujar Ramli terus membujuk Manohara. Dahlah Ram, tanya sama hatimu sendiri. Pantas enggak kayak gini, ujar Manohara. Bersambung.